luka yang kecil yang tidak terlihat biasanya pada hubungan seksual. Itu ada mikrolesi, sehingga kalau salah satu terkena, maka itu akan bisa menularkan. Jadi kontak fisik biasa tidak. Tidak ya. Yang kedua adalah memeluk, mencium dan menjabat tangan. Tadi ya, sudah tadi ya, sudah dijawab ya. kontak fisik Itu berupa mitos cairan. ya. Baik. Dan yang ketiga ada seseorang dapat tertular HIV dari nyamuk. Oh, mungkin gini kali, karena digigit nyamuk, ngambilnya darah, dia pindah, darah lagi. Nah, mungkin gitu tuh gimana tuh, Dok? Ada perantaranya? Ya, ini juga mitos. Faktanya tidak. Karena yang demikian itu malaria. Karena nyamuk itu menjadi tempat hidupnya malaria itu bisa dipindahkan. Tapi untuk HIV tidak. Nah, terus selanjutnya, apakah seorang ibu hamil yang pengidap HIV/AIDS dapat tertular kepada si anaknya? Ya, dulu penularan itu sekitar 65%. Sekarang? Tapi setelah dalam penelitian bahwa yang melalui darah ibu ari-ari ke bayi itu hanya 7%. Yang lain 7%. Itu penularannya lewat kontak langsung antara darah ibu yang melahirkan dengan bayi, terutama pada mukosa mata. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, kalau kita tahu ibunya menderita HIV, kita memberikan obat antiretroviral supaya virusnya turun. Kemudian pada waktu melahirkan dilakukan sesedikit mungkin kontak darah ibu. Caranya dengan langsung? Ya, bisa dari pervaginam, tapi itu kan akan lama. Di dalam jalan lahir kurang lebih bisa jadi memang ada prosesnya ketika penyakit itu tertular. Sampai juga menyusui juga begitu ya. Jadi kalau sudah bisa dilahirkan, maka bayinya secepatnya dicuci. Dicuci. Dan itu mengurangi sehingga penularan hanya 7% dari 60%. Betul sekali. Nah, berbicara tentang tadi kita sempat ngobrol sama Mas Pires, gitu Mas Pires. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman Mas Pires yang mendampingi para penderita HIV begitu? Pengalaman-pengalaman atau ada yang semangat akhirnya ketika diberikan motivasi oleh Mas Pires? Ada. Boleh di-share, Mas? Mungkin yang dia saat dia tahu status dan dia tuh udah nggak mau bersosialisasi gitu. Dia udah males keluar dari kamar, melakukan aktivitas gitu dan udah down banget gitu dan dia kayak hidup gue kayaknya udah nggak mungkin gitu dan gue nggak percaya semua ini dan disitulah peran gue gitu, peran saya nih sebagai pendamping memberikan motivasi gitu loh. Men, kita HIV masih bisa seperti orang normal gitu dan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Memang cukup butuh waktu yang lama gitu untuk pendekatan seperti itu ya gitu dan. Yang penting konsistensi sebenarnya. Konsistensi. Nah, hal itu juga yang dilakukan Mas Bayu sebagai relawan? Ya, benar. Boleh diceritakan maksudnya konsistennya berarti dalam, kalau nggak salah gabungnya April ya? Ya, dari April nih ketika ya anak muda gabung di Yayasan AIDS, kemudian tadi katanya ketika ngumpul sama teman-teman memberikannya pasti masukannya positif-positif. Pernah nggak teman-teman kayak ngeliat apaan sih ganggu banget gitu? Nah, terus kira-kira gimana tuh? Oh, pernah. Pernah. Tapi justru itu harus perlu pendekatan. Dalam arti kita nggak harus langsung, lu jangan kayak gini dong, jangan udah narkoba dong. Tapi kita harus pendekatan secara emosional. Lu kenapa sih pakai narkoba seperti itu, latar belakangnya apa segala macem. Nah, ketika kita sudah memasuki ke permasalahan pribadinya, disitulah kita memasuki materi-materi tentang HIV dan AIDS, basic-basicnya. Jadi lagi-lagi Mas Bayu ini memberikan motivasi bagi orang yang belum mengidap HIV, tapi kalau misalnya Mas Pires ini orang yang sudah begitu ya, terkena. Nah, berbicara tentang penyakit HIV/AIDS atau virus HIV/AIDS begitu dok, kabarnya sudah ada vaksin yang bisa meminimalisir penyakit tersebut, benar dok? Ya, memang vaksin ini sudah diusahakan mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi tidak pernah berhasil karena terjadi mutasi dari gen yang tinggi pada virus antiretroviral ini. Tapi kabar yang terakhir, mereka sudah mulai mencoba uji klinik vaksin untuk HIV. Hasilnya kita masih mesti menunggu. Masih menunggu. Bicara mengenai Hari AIDS sedunia, kalau kita bicara dunia gitu dok, ada mungkin negara gitu yang bisa dikatakan menurunkan angka orang yang terkena HIV/AIDS. Dokter bisa share sama kita? Jadi memang yang kita kejar adalah getting to zero. Getting to zero. Zero apa? Zero new infection. Zero kematian karena HIV/AIDS dan zero stigmatisasi dan diskriminasi.
saya lihat negara di dunia ini yang berhasil itu Thailand. Thailand. Yang dulu terkenal apa yang diterapkan pertama- negara Iya. Thailand dong? Apa Iya. yang dilakukan Thailand? Jadi memang mereka sudah berhasil untuk mengetahui penduduknya yang terkena HIV itu berapa. Jadi semua sudah di atas permukaan. Kalau Oke. kita kan masih gunung es. Betul. Sehingga kalau ada infeksi yang baru mereka tahu pasti ini infeksinya baru. Hal Kalau baru tersebut bisa diterapkan nggak sih dok di Indonesia? kita mencoba, tapi untuk Mengangkatnya itu masih ini belum. susah. Apa karena masyarakat yang belum memiliki edukasi terkait dengan virus memang tersebut? ada kendala bahwa tes HIV ini harus berdasarkan VCT, Voluntary Counseling and Testing. Jadi berdasarkan sukarela, kita tidak bisa paksakan. Oke. Kita nggak bisa paksakan. Nah, kalau di Thailand, mereka sudah bisa mengangkat angka itu, dan satu mereka mempunyai prinsip 100 kondom use. Oke. Jadi kalau mereka berhubungan, kecuali kalau mereka suami Suami istri yang istri. sudah iya, mereka. Tapi di luar itu harus menggunakan kondom. Oke. Dan itu memang sudah teredukasi. Iya. Betul Mereka sekali, seperti Nak. itu, Nah, ya. masih berbicara tentang HIV/AIDS nih, Nana dan juga pemirsa. Kita jeda iklan dulu, Nak. Boleh. Habis itu nanti kita balik lagi untuk ngobrolin terkait dengan virus HIV/AIDS. Sesaat lagi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo, gak bikin kepo.